Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 19 Juli 2023 dengan headline berita pagi ini. Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores Truk F Maumere menekankan pentingnya perhatian untuk pemulihan bagi korban kejahatan, termasuk diantaranya korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Puncak perayaan Hari Koperasi ke-76 tingkat Kabupaten ND dimaknai sebagai momentum kemajuan koperasi sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Divisi Perempuan Truk F Maumere menekankan pentingnya perhatian untuk pemulihan bagi korban kejahatan, termasuk diantaranya korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Laporan Veranda Garus. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, Truk F Maumere telah menangani 190 kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Flores, mulai dari kasus kekerasan fisik, psikis, hingga kasus seksual. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Perempuan Truk F Maumere, Suster Francisca Imoklata SSPS kepada RRI. Dia menjelaskan perlindungan sendiri penting agar korban tidak terancam baik secara fisik dan hukum terkait dengan keterangan yang diberikan kepada penegak hukum. Sementara pemenuhan hak prosedural sendiri penting agar hak-hak korban saat menjalani proses peradilan pidana tetap terpenuhi. Sebelum ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum Tim Relawan untuk Kemanusiaan, itu kita proses pendampingan kita hanya bisa mendampingi di tingkat kepolisian, di kejaksaan, tapi itu pasti endingnya di penyelesaian di luar jalur hukum. Tapi sejak kita membuka LBH, kita mulai menerima juga laporan atau pengaduan yang kemudian meminta kita untuk mendampingi kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Lanjut Suster Francisca, hal yang paling penting dalam penanganan kasus selama berada di Truk F yakni bagaimana menyembuhkan trauma pada korban. Ditambah lagi ketika korban memutuskan untuk kembali hidup bersama pelaku dan memastikan agar dirinya tidak mengalami kekerasan serupa. Truk F Maumere sendiri rutin melakukan kunjungan dan reuni para penyintas untuk memastikan para korban tetap aman selama mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Selain itu, Truk F juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan bagi korban KDRT dan bahaya kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Kemudian kita juga sekarang ada MOU dengan Prodi Psikologi dari Unipa untuk bila korban itu memiliki dampak yang cukup serius terhadap psikis, maka kita tidak punya kemampuan yang cukup dan kita bekerja sama dengan psikolog-psikolog dari Unipa untuk membantu mendampingi korban. Melapor ke lembaga kita secara resmi itu memang mayoritas perempuan, ya. Untuk laki-laki saya belum mendapatkan laporan secara resmi, tapi melalui sharing-sharing informal itu ada, ya. Kita mesti membedah melihat satu kasus ini kan mesti melihat secara keseluruhan, kira-kira semua pihak ini punya imbalan apa dalam satu persoalan. Dirinya berharap dengan adanya lembaga-lembaga perlindungan ini, para perempuan maupun korban kekerasan lebih berani melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami dan mendapatkan penanganan sedini mungkin. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Puncak perayaan Hari Koperasi ke-76 tingkat Kabupaten ND dimaknai sebagai momentum kemajuan koperasi sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan Suimam.
Demikian sambutan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Mas Duki yang dibacakan oleh PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Kapitan Lingga, dalam acara peringatan Puncak Harkop ke-76 tingkat Kabupaten Ende di halaman Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Selasa 18 Juli 2023, pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Di hadapan para tamu undangan, Kapitan Lingga mengatakan, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Untuk mensejahterakan anggota, koperasi menyelenggarakan berbagai usaha serta layanan sesuai kebutuhan anggota. Disitulah inti dari koperasi sebagai perusahaan, di mana anggota sebagai pemilik dan pengguna jasanya. Ia melanjutkan, pemerintah saat ini fokus pada pengembangan koperasi sektor real guna membangun ekonomi anggota dan masyarakat yang lebih luas. Di sisi peluang, koperasi sektor real ini juga memiliki banyak potensi, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa, pariwisata, dan macam-macam usaha lainnya. Koperasi sektor real harus menjadi pemain utama dalam potensi unggulan tersebut. Tujuannya agar manfaat dan nilai tambah yang dihasilkan dapat sebesar-besarnya terdistribusi kembali ke anggota dan masyarakat di wilayah tersebut. Hari Koperasi yang ke-76 tahun 2023 mengusung tema Pemajuan Koperasi Kunci Kesejahteraan Masyarakat dengan tagline Bangga Berkoperasi Indonesia Maju. Momen Puncak Harkop ini sebanyak 4 koperasi mendapatkan SK Badan Hukum, yakni Koperasi Konsumen Triwarna Kelimutu Kelurahan Paupire, Koperasi Jasa Nelayan Camar Laut Desa Waka Kecamatan Wawaria, Koperasi Jasa Dirgantara Jaya Sakti Kelurahan Tetandara, dan Koperasi Jasa Ikatan Transportasi Ende Kelurahan Motopaga. Lalu 6 koperasi tahun buku 2021 dan 2022 mendapatkan sertifikat kesehatan koperasi, antara lain Koperasi Konsumen KPRI Kabupaten Kelurahan Paupire, Kopdit Kembang Kelurahan Tetandara, Kopdit Bahtera Kelurahan Paupire, Kopdit Abdi Karya Kelurahan Motopaga, Kopdit Karitas Kelurahan Onekore, dan Kopdit Suradikara Kelurahan Paupire. Kemudian penyerahan nomor induk berusaha NIP dan izin usaha simpan pinjam berbasis risiko dari online Sigel Submission OSS kepada 3 koperasi, yakni Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kelurahan Paupire, Koperasi Konsumen Anggur Merah Kota Ratu Kelurahan Kota Ratu, dan Koperasi Konsumen Keboria Golulada Desa Golulada Kecamatan Detusoko. Minat baca masyarakat Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat tinggi jika dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan pembaca di perpustakaan daerah tersebut selama beberapa bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Ecak Masita. Demikian Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Manggarai Barat Agustinus Rinus Jo Selasa siang. Jika dilihat dari jenis kelamin, pengunjung didominasi oleh kaum perempuan sebanyak 1.330 orang, sementara laki-laki 465 orang saja. Dikatakan Agus Rinus, jika dikategorikan berdasarkan jenjang pendidikan, dari SD menempati posisi pertama sebanyak 923 orang, SMP 337 dan SMA 272 orang. Sementara masyarakat umum ada 263 orang. Itu jumlah yang terbanyak itu SD, ya, Bekasi, karena minat baca SD ini meningkat cukup tajam. Itu sebanyak 923 kunjungan, SMP-nya 337 kunjungan, SMA 272 kunjungan, dan masyarakat termasuk pegawai negeri sipil di dalamnya, mahasiswa, itu dan masyarakat umum itu ada 263 kunjungan. Lebih lanjut, Agus kemukakan PNS menjadi kelompok terendah yang berkunjung ke perpustakaan daerah. Selanjutnya, terhitung mulai 2024 mendatang, untuk membaca buku akan ada layanan secara digital. Artinya, semua buku yang ada bisa diakses secara online dengan gratis, termasuk sarana pendukung Wi-Fi. Strategi tersebut guna meningkatkan literasi masyarakat Manggarai Barat. Pendataan perpustakaan berbasis wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Sudah itu kedua, ya kita coba membuat perjanjian kerjasama baik dengan perguruan tinggi Al-Bajo Komudus maupun dengan sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan gemar membaca. Sudah itu kami melakukan perpustakaan keliling, dan yang terakhir adalah peningkatan dalam transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kemudian, pihaknya akan melakukan pendataan perpustakaan berbasis wilayah
perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi, dan semua sekolah di Kabupaten Manggarai Barat. Dari SP Labuan Bajo, Ecak Masita melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang ND pada tahun 2022 kemarin telah merealisasikan pembayaran ke fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya sebesar 225 miliar rupiah. Laporan Lady Badin. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang ND pada tahun 2022 kemarin telah merealisasikan pembayaran ke fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya sebesar 225 miliar rupiah. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang ND, Nara Grace Ginting kepada RRI. Dijelaskan Grace Ginting, realisasi pembayaran ini untuk pembayaran peserta BPJS yang berasal dari kantor cabang ND maupun peserta dari luar yang berobat di Vaskes di wilayah kantor cabang ND. Adapun cakupan wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang ND meliputi Kabupaten ND, Kabupaten Nagekeo, Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat dengan jumlah fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan Cabang ND sebanyak 10 rumah sakit dan 158 fasilitas kesehatan tingkat pertama. Cabang ND itu ada 6 kabupaten Flores bagian barat ya. Di tahun 2022 realisasi biaya tahun 2022 225 M. Di realisasi biaya ini yang kami bayarkan ke Vaskes di wilayah cabang ND. Baik peserta cabang ND maupun peserta di luar yang menggunakan fasilitas kesehatan ya, di wilayah cabang ND. Sementara itu menurut Grace di tahun 2022 ini juga penerimaan dari yuran mencapai 166 miliar rupiah. Dijelaskannya penerimaan BPJS Kesehatan Cabang ND lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pembayaran. Mengingat peserta penerima bantuan yuran atau PBI APBN tidak termasuk dalam penerimaan dari cabang tetapi masuk penerimaan nasional. Penerimaan kami 166 M dan realisasinya 225 M. Itu semua ya, semua Vaskes baik FKTP dan rumah sakit. Bicara nasional, penerimaan lebih besar dari pengeluaran ya. Kita melihatnya skopnya juga tidak hanya cabang ND sebenarnya, karena penerimaan kami adalah dari segmen yang ada di wilayah ND dan itu di luar dari PBI APBN. Kalau PBI APBN itu tidak masuk pendapatan kami. Nah, itu secara pendapatan secara nasional. Artinya tidak bisa kita lihat cabangnya begini, tapi secara nasional ya, karena itu kan sebenarnya iuran itu disetor ke pemerintah ya, bukan ke BPJS. Grace kemudian mengungkapkan keseluruhan kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang ND telah mencapai angka 96% dan khusus untuk Kabupaten ND telah mencapai 98% dan ditargetkan pada tahun 2023 ini tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang ND mencapai 98%. RRI ND Lady Badin melaporkan. Warga desa Paupaga, Kecamatan Aimere berharap adanya dukungan investasi dari pihak swasta dan pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata bahari pantai Sukapati. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Demi peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa, kini wisata pantai Sukapati, Desa Paupaga, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, sangat membutuhkan sentuhan investasi dan juga bantuan Pemda Ngada untuk pengembangan wisata bahari. Pantai Sukapati yang dulu terbengkelai dan tidak pernah dilirik sebagai potensi pariwisata, kini mulai banyak dikunjungi wisatawan dan menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Walaupun fasilitas pendukung masih terbatas seperti lopo tempat berteduh yang berbahan bambu dan 2 unit kamar mandi untuk keperluan pribadi pengunjung, tetapi sudah mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang datang dan menikmati hamparan pasir serta jernihnya air laut yang ramah terhadap orang dewasa dan anak-anak. Penataan lokasi pantai Sukapati dirasa belum maksimal karena membutuhkan suntikan dana baik dari pemerintah maupun investor, sehingga perhatian tersebut sangat diharapkan oleh warga masyarakat Desa Paupaga demi semakin menjadikan pantai Sukapati sebagai destinasi wisata yang wajib dikunjungi wisatawan selama berlibur ke Kabupaten Ngada.
Louis Julian, pengelola Pantai Sukapati, menjelaskan bahwa tanpa ada dukungan pemerintah dan pihak swasta untuk pengembangan wisata bahari, masyarakat Desa Paupaga akan lebih sulit untuk melakukan upaya perbaikan pendapatan masyarakat dengan baik. Ke depan, melihat dengan krisis ekonomi global yang saat ini, yang kita hadapi saat ini, kami tetap, masyarakat Paupaga tetap merasa optimis bahwa perkembangan pariwisata yang ada di Pantai Sukapati ini kedepannya akan berkembang. Kami mengharapkan uluran tangan atau bantuan dari pemerintah yang ada di Kabupaten Ngada ini supaya bisa sama-sama mendukung kami sehingga pariwisata yang ada di Sukapati ini tetap berjalan sebagaimana biasanya. Investasi sangat diharapkan untuk bisa menata dan membangun fasilitas tambahan untuk lebih menarik minat wisatawan datang dan menikmati pesona Pantai Sukapati yang menawarkan keindahan alam dengan air laut yang sangat jernih. Pengunjung yang datang bisa menikmati ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal yang dipadu dengan jagung bakar maupun ubi rebus sebagai pangan lokal yang digemari oleh wisatawan untuk dicicipi bersama keluarga selepas menikmati pesona Pantai Sukapati. RRI Ende, Firiso melaporkan. Satuan Intelijen Keamanan Polres Ende mencatat surat keterangan catatan kepolisian SKCK di wilayah Polres Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur 6 bulan terakhir mengalami peningkatan. Laporan Rovinus Bula. Satuan Intelijen Keamanan Polres Ende mencatat penerbitan surat keterangan catatan kepolisian SKCK di wilayah Polres Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur 6 bulan terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pemohon SKCK tersebut sejak awal Januari hingga Juni 2023 mencapai 4.678 orang. Kapolres Ende melalui Kasat Intelkam Polres Ende Ibtu Agustinus Sutirai mengatakan lonjakan permohonan SKCK setiap tahun tergantung dari masa-masa, misalnya dalam jumlah yang besar bisa mencapai 200 atau 300 lembar per hari. Itu dipengaruhi beberapa faktor seperti ujian sekolah, siswa-siswi yang mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau jelang tes CPNS, P3K, maupun pendaftaran TNI Polri. Ibtu Agustinus menjelaskan sementara harga untuk pengurusan SKCK per lembar berdasarkan PNBP sebesar 30.000 untuk satu orang. Kasat Intel Polres Ende mengatakan untuk pengurusan SKCK 6 bulan terakhir dibanding tahun sebelumnya sejak awal Januari sampai Desember 2022, Polres Ende menerbitkan sebanyak 6.760 lembar SKCK. Sedangkan untuk tahun 2023 per Januari sampai dengan Juni hingga saat ini memasuki awal Juli 2023, Polres Ende sudah menerbitkan sebanyak 4.678 lembar dengan sisa waktu 6 bulan ke depan sampai dengan Desember 2023, kemungkinan Polres Ende bisa menerbitkan SKCK mencapai 7-8 ribu atau bisa mencapai 10.000 lembar. Sedangkan jumlah itu tergantung dari masa-masa yang kalau misalnya besar itu rata-rata itu dalam jumlah yang besar itu biasanya itu bisa sampai 200 sampai 300 lembar per hari. Jika yang pemohonnya itu misalnya dalam waktu selesai ujian sekolah untuk melanjutkan sekolah ataupun ada pembukaan penerimaan pegawai ataupun polisi ataupun tentara di wilayah. Hal-hal lain yang menyangkut untuk pengurusan lain tidak ada. Harga untuk per lembar SKCK itu adalah berdasarkan PNBP, jadi hanya 30.000 per satu orang atau satu lembar. Kalau untuk 6 bulan terakhir untuk 2022 itu yang kami terbitkan itu dari Januari sampai Desember ya, sampai dari Januari sampai Desember 2022 itu sebanyak 6.760 lembar SKCK. Sedangkan untuk 2023 per Januari sampai dengan Juni sekarang, Juli ya, awal Juli ini sudah 4.678. Kasat Intel Polres Ende mengatakan peningkatan penerbitan SKCK kemungkinan karena 2 tahun belakangan karena COVID
Jadi, orang-orang yang membutuhkan untuk melamar pekerjaan tidak bisa terlaksana karena COVID, sehingga Polres ND tidak bisa menerbitkan SKCK pada saat itu. Lebih lanjut, Agustinus mengatakan dengan situasi yang sudah aman, tidak ada hal-hal yang merintangi seperti saat ini. Kemungkinan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan dipastikan membutuhkan SKCK sebagai persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan dan masa pemberlakuan SKCK selama 6 bulan. Selanjutnya baru bisa diperpanjang kembali. RRI Endervinus Fula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 19 Juli 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.